warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Pratama. Saya dari kelas 2 BTLM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang parasitologi, yaitu caplak. Dosen pengampu Gani Asaduddin, SSI, MSI. Baiklah, yang pertama itu morfologi caplak. Caplak adalah protozoa parasit yang menyebabkan penyakit malaria. Untuk lebih spesifiknya, penjelasan ini akan berfokus kepada morfologi Plasmodium falciparum. Yang pertama, tahap sporozoid. Yang pertama itu ada bentuk seperti pisang atau bulan sabit. Ukurannya sekitar 10-15 mikrometer panjangnya. Terus, fungsi sporozoid ini masuk ke dalam hati manusia dan menginfeksi sel-sel hati. Yang tahap kedua itu ada merozoid, bentuk bulat atau oval, ukuran sekitar 1-2 mikrometer. Fungsi merozoid menyerang sel darah merah dan memulai siklus aseksual. Yang ketiga, tahap tropozoid, bentuk cincin tahap awal dalam sel darah merah berbentuk cincin dengan titik kromatin dan vakuola besar. Ukurannya sekitar 1-2 mikrometer. Terus fungsinya itu untuk menghisap nutrisi dan Hb sel darah merah, berkembang menjadi schizon. Terus yang kemudian ada tahap keempat, schizon, bentuk bulat atau oval dengan banyak inti. Ukurannya bisa mencapai 5-10 mikrometer. Yang kelima, tahap gematosid, bentuk bulat atau oval, bisa berbeda antara gematosid jantan dan betina. Ukuran bervariasi antara 7-14 mikrometer. Terus ada fungsi dari gematosid ini untuk reproduksi seksual dalam nyamuk, melanjutkan siklus hidup parasit. Yang kedua itu ada siklus hidup caplak yang memiliki siklus hidup yang terdiri dari 4 tahap: telur, larva, nimfa, dan dewasa. Berikut adalah penjelasan rinci tentang siklus hidupnya. Siklus hidup caplak. Yang pertama, telur diletakkan oleh betina dewasa setelah menghisap darah dari inangnya. Betina dewasa akan meletakkan ribuan telur di lingkungan yang cocok seperti vegetasi atau tanah. Terus yang kedua ada larva. Bentuk larva yang menetas dari telur sering disebut dengan cytix dan memiliki 3 pasang kaki atau 6 kaki. Ukuran sangat kecil sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer. Terus ada yang ketiga, nimfa. Bentuk nimfa memiliki 4 pasang kaki atau 8 kaki seperti caplak dewasa, tetapi masih lebih kecil, sekitar 1-2 mikrometer. Perkembangan dewasa, setelah kenyang, nimfa jatuh ke tanah dan berganti kulit menjadi dewasa. Terus ada yang terakhir, dewasa. Bentuk caplak dewasa memiliki 4 pasang kaki dan tubuh yang lebih besar. Ukuran betina dewasa lebih besar daripada jantan, terutama setelah menghisap darah. Mencari inang ketiga, dewasa akan mencari inang yang besar seperti mamalia besar termasuk manusia. Reproduksi setelah menghisap darah, jantan dan betina dewasa akan kawin. Adapun ciri-ciri khususnya, yang pertama, durasi siklus hidup. Siklus hidup caplak keras bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Terus ada adaptasi lingkungannya. Caplak dapat bertahan di berbagai kondisi lingkungan, tetapi mereka umumnya membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Terus ada poin ketiga, penyakit yang ditularkan. Caplak dikenal sebagai vektor penyakit berbahaya seperti penyakit Lyme, anaplasmosis, babesiosis, dan encephalitis yang ditularkan oleh caplak. Oleh karena itu, memahami siklus hidup mereka penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengendaliannya.
Memahami siklus hidup caplak membantu dalam upaya mengendalikan populasi dan pencegahan penyakit yang mereka bawa. Pencegahan termasuk menggunakan repelen, pengendalian lingkungan, dan pemeriksaan tubuh setelah berada di area yang mungkin terdapat caplak. Adapun diagnosis caplak, penyakit yang disebabkan oleh caplak dapat didiagnosis melalui berbagai metode klinis dan laboratorium. Yang pertama itu adalah yang saya sebut tadi, penyakit Lyme atau Borrelia burgdorferi. Gejalanya itu ruam khas yang berkembang menjadi bentuk target, demam, sakit kepala, kelelahan, dan nyeri sendi. Metode diagnosisnya itu ada riwayat klinis dan gejala, identitas ruam khas dan gejala klinis, ada tes serologi dan PCR. Kemudian yang kedua itu ada anaplasmosis atau Anaplasma phagocytophyllum. Gejalanya itu ada demam, sakit kepala, menggigil, dan nyeri otot. Metode diagnosisnya itu yang pertama ada tes serologi atau indirect immunofluorescence assay, terus ada PCR, yang terakhir ada mikroskopis. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.